Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 aplikasi pinjaman online legal yang bahaya di Galbay. Nah, maksud bahaya di sini maksud saya adalah ketika kita melakukan peminjaman di aplikasi lain, tentunya kita akan mendapatkan penolakan jikalau kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Karena banyak juga nih informasi yang masuk, atau mungkin kalian juga pernah mengalami ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di salah satu aplikasi pinjaman online legal dan kalian itu mengalami penolakan ketika kalian mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Makanya nih sering banyak nih yang mengasih info ya bahwasannya kita tuh harus atau mungkin kalau bisa tuh dirawat limitnya di aplikasi-aplikasi ini ya. Karena jikalau kita mengalami keterlambatan walaupun itu cuma seminggu, tentunya kita langsung akan kesusahan atau terhambat ketika kita melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, dan itu sudah pasti ya, karena saya juga pernah mengalaminya. Saya mengalami keterlambatan di salah satu aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, dan saya melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain itu mengalami penolakan di mana-mana. Lalu apa saja sih aplikasi-aplikasi tersebut yang memang bahaya untuk digalbay? Yang pertama sudah pasti ya, kalian juga pasti akan tahu aplikasi pinjaman online Aku Laku. Aplikasi pinjaman online Aku Laku ini salah satu aplikasi pinjaman online legal besar dan juga cukup populer. Yang mana ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku ini, pasti kalian akan mengalami penolakan ketika kalian melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Karena pengalaman saya pribadi juga dulu gitu ya, mengalami keterlambatan di aplikasi Aku Laku walaupun hanya 1 bulan. Nah, untuk kedepannya itu saya mengalami penolakan atau mungkin terhambat ketika mau melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain. Walaupun nih tagihan saya tuh sudah dilunasi ya di aplikasi Aku Laku, namun tetap saya tuh tidak bisa melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredipo. Nah, ini hampir sama dengan aplikasi Aku Laku juga ya, karena memang untuk aplikasi Aku Laku dan Kredipo ini salah satu atau beberapa aplikasi yang memang cukup populer dan juga cukup besar. Nah, ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Kredipo juga sama ya, kalian akan terhambat ketika kalian melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Dan yang ketiga adalah aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar juga sama ya. Kalian jangan sampai mengalami keterlambatan di aplikasi kredit pintar jikalau memang kalian berniat untuk melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain. Karena jikalau kalian mengalami keterlambatan di aplikasi kredit pintar, kalian akan terhambat ketika melakukan peminjaman lagi di aplikasi lain. Nah, ini adalah 3 aplikasi pinjaman online yang memang ketika kita mengalami keterlambatan pasti kita akan mengalami penolakan ketika kita mengajukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Sebenarnya ada lagi ya aplikasi-aplikasi lain yang seperti ini, namun yang sudah jelas tuh ini ya 3 aplikasi ini, Aku Laku, Kredit Pintar, dan juga Kredipo. Karena sudah pasti jikalau kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, kalian akan mendapatkan penolakan di aplikasi lain ketika kalian mengajukan pinjaman lagi. Karena memang ya untuk aplikasi-aplikasi ini sudah masuk ke SLIK OJK atau akan melaporkan ke SLIK OJK ketika si nasabahnya itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar, dan itu mungkin menjadi salah satu penyebab kalian mengalami penolakan di aplikasi-aplikasi lain. Karena memang ya aplikasi-aplikasi ini sudah masuk ke SLIK OJK, dan memang juga untuk aplikasi-aplikasi ini tuh sudah memiliki debt collector lapangan yang cukup merata di seluruh wilayah atau di seluruh kota besar. Jadi saya saranin buat kalian yang mungkin sekarang punya cicilan di aplikasi-aplikasi ini, kalian jangan sampai mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya. Kalau bisa dirawat saja limitnya. Itu pun juga kalau memang kalian berniat akan mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Namun satu hal yang perlu kalian ketahui ya, kalian tidak boleh melakukan peminjaman di aplikasi-aplikasi lain ataupun di aplikasi manapun ya kalau kalian memang tidak membutuhkannya. Kalian boleh melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online, namun kalian harus memanfaatkan pinjaman tersebut ya, atau mungkin bisa dipakai untuk modal usaha atau mungkin untuk bisnis kecil-kecilan agar si uangnya tuh terus berputar ya, dan kalian terhindar dari yang namanya gagal bayar pinjaman online. Karena sudah pasti ya untuk gagal bayar aplikasi pinjaman online itu membuat pusing dan membuat kalian itu merasa tertekan dan ketakutan. Jadi saya saranin kepada kalian ya, jangan pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online kalau memang
kalian tidak perlu banget atau memang uangnya itu bukan untuk usaha atau mungkin bisnis kecil-kecilan ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian melakukan peminjaman di aplikasi pinjol itu memang si uangnya itu harus dimanfaatkan untuk modal usaha ya, agar kalian tuh terhindar dari yang namanya gagal bayar aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.